Oke, kita ke soal pembahasan yang pertama dulu tentang keadilan hukum di Indonesia. Mungkin teman-teman bisa dimulai dari Winona atau Jason dulu. Sembari nunggu Jessica-nya sinyalnya agak lancar, bisa langsung sampaikan pendapatnya. Aku boleh nambahin sedikit. Oke, langsung nanti abis Jason langsung lanjut aja ya teman-teman, nggak apa-apa. Astaga. Suaraku jelas gak? Jelas. Nah, jadi aku di sini mau nambahin sedikit tentang apa itu keadilan. Keadilan adalah keadilan secara umum adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum. Keadilan berkaitan erat dengan hak. Dalam konsepsi bangsa Indonesia, hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. Nah, untuk kata-katanya sama linknya udah aku taruh di grup WhatsApp. Mungkin bisa dicantumin kata-katanya, ditambahin di PPT yang lagi di share screen sekarang sama linknya, link websitenya. Yang lain boleh ada yang menambahin nggak? Winona atau Jessica buat nambahin atau pendapatnya boleh. Aku sendiri untuk pendapat yang di ini yang lagi di share screen, pendapatnya udah cukup sih menurut kelompok kami. Hukum Indonesia belum adil ya. Kalau aku setuju sih sependapat, karena mungkin ada beberapa hukum yang sering bermasalah terutama bagi kaum minoritas. Aku udah setuju untuk pendapat itu. Halo Jason, udah selesai Kak atau putus? Atau emang lagi ngomong tapi nggak ada suaranya di aku? Udah selesai. Oke, makasih Winona, makasih Jason. Jessica udah bisa on mic belum? Kak, aku yang menurut pendapat Jason sama Winona tadi, menurut aku sih udah cukup. Tapi kalau menurut pendapat aku, boleh nggak ini kayak contoh kasusnya ditambahin? Ini kan cuma bahas tentang yang bagian kasus yang diasingkan gitu. Misalnya dihukum ini ibu-ibu yang dihukum karena mencuri susu. Bisa nggak ditambahin kayak kasus koruptor yang hukumannya diringankan. Jadi misalnya, jadi kelihatan ada perbandingannya. Jadi kita nggak sekedar opini gitu bilang kalau penegakan hukum di Indonesia itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jadi kita ada perbandingan kasusnya gitu Kak, kalau menurut aku. Nanti aku share di grup deh link. Oke, makasih Jessica. Oke, jadi aku mau iniin
ini memang belum selesai. Jadi ini masih dan untuk perbandingannya itu aku siapin ke kasus korupsinya. Kalau kalian pernah dengar apa sih Joko Chandra. Kalau kalian itu udah aku itu, cuman kayak aku belum nyusun kata-katanya aja, kayak minta persetujuan kalian aja gitu. Jadi kayak masih, nah iya ini aku udah buat dia itu dibandingin sama kasus korupsinya Joko Chandra. Pokoknya dia itu tuh korupsi nyampe ratusan miliar, tapi enggak ini hukumannya itu malah lebih berat yang ibu-ibu yang curi susu itu, yang mencuri susu itu. Jadi kayak apa ya? Ini salah satu bukti bahwa memang Indonesia itu negara hukum, tapi dia tuh belum adil gitu. Nah, jadi aku nanya sama teman-teman, kalau misalnya perbandingannya kayak gitu, teman-teman pada setuju nggak gitu? Kebetulan kan kasusnya ini juga kayak yang belum lama-lama banget gitu. Aku setuju. Oh, duluan. Iya benar kasus korupsi, cuman ini kayak kita langsung udah tahu yang ngelakuin korupsinya siapa gitu. Tadi kayaknya ada yang on mic, itu Natasha. Kalau aku setuju kalau buat ngebahas kasus korupsi Joko Chandra karena emang masih belum lama kan kejadiannya, jadi masih mungkin kalau kata Bu ini masih relevan lah buat dibahas, mungkin bisa. Tapi aku sendiri jujur aku belum baca kasusnya Joko Chandra, belum begitu paham. Tapi aku sempat dengar kalau emang itu masih baru lah, jadi masih bisa dibahas. Oke, berarti untuk yang pembahasan apakah hukum di Indonesia udah adil apa belum, udah bisa dicukupin atau kita mau ada tambahan kata-kata lagi? Kalau menurutku sih udah cukup. Kalau misalnya dari Jessica atau Winona ada yang mau nambahin, kalau aku udah cukup. Aku juga cukup. Cukup. Oh, oke, pembahasan yang pertama udah. Sekarang kita masuk ke dalam mewujudkan keadilan hukum di Indonesia, hal yang perlu dilakukan. Jadi kayak cara yang bisa kita lakukan biar hukum di Indonesia itu lebih adil lagi. Terus ini kayak udah ada jawabannya Natasha. Mungkin bisa ya ini yang dalam mewujudkan keadilan hukum di Indonesia, teman-teman bisa baca. Terus kalau misalnya ada mau ada masukan, bisa langsung on mic ya. Halo, aku izin masuk. Mungkin kalau buat nambahin itu kayaknya di jawabannya Natasha yang ada di PPT mungkin udah cukup. Aku juga searching di Google dan beberapa link atau web. Mungkin ada, aku sedikit nambahin sih, sama sih sebenarnya, adanya perbaikan moral warga negara Indonesia, turut andilnya pihak terkait seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman untuk mengatasi masalah. Penegak hukum tidak hanya melihat fakta, tetapi melihat dan menimbang latar belakang peristiwa, apa alasan terjadi peristiwa tersebut, dan penegak hukum tidak boleh arogan atau kaku. Nah, untuk kata-kata sama link websitenya nanti aku kirim, boleh. Kalau aku sih itu doang. Kalau misalnya ada yang mau nambahin. Kurang lebih sama sih sama jawaban yang di PPT. Oh, jadi udah cukup ya berarti apa? Apa ada yang mau nambahin lagi?
Soalnya yang aku kemarin baca itu masih sebagian, belum semuanya. Jadi kayak masih ada materi yang lain yang bisa dimasukin ke ini. Dari Winona sama Jessica masih ada tambahan nggak? Udah nggak ada Kak, dari aku cukup. Oke, makasih teman-teman semuanya. Jadi berarti udah segitu aja pembahasannya kita.